Di pandemi ini saya rasa banyak sekali bantuan-bantuan ya yang diberikan UMKM ya, mulai dari bantuan yang tadi 2 jutaan. Lalu juga Facebook seingat saya juga apa ya berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberi bantuan iklan. Nah, itu bisa dicari tahu juga. Saya kurang tahu juga kalau Google itu kebanyakan bantuannya itu melalui event. Jadi bantuan ini nggak soal dana aja ya. Jadi bantuan-bantuan ini bisa dari pelatihan-pelatihan yang bisa kita dapatkan secara gratis, yang it mean itu bisa menambah wawasan dan juga menambah apa ya asupan experience lah dari para master untuk teman-teman bisa menghadapi bisnis ini di saat pandemi ini gitu. So kembali ke pertanyaan ya, kira-kira dengan jumlah segitu bagaimana cara mengaturnya? Kalau di prinsipnya saya sih sebenarnya itu adalah ini prinsip dasar dalam secara general ya. Biasanya kita menggunakan biaya marketing itu tidak lebih dari 20% dana yang saat ini kita punya gitu. Mungkin dana dari pendapatan gitu ya, 20% untuk biaya marketing. Nah, sisanya itu ya bisa digunakan untuk operasional atau misalnya untuk kebutuhan bahan baku dan lain-lain. Tapi yang terpenting saat ini adalah kita ngelihat dulu kira-kira kebutuhan bahan baku bisnis kita udah pas atau belum, udah cukup atau belum gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita optimis dengan dana 2 juta ini, kita pengen 2 juta ini dipakai untuk marketing gitu ya. Nah, yang paling penting sebelum kalian mau spend uang itu untuk periklanan, kalian harus paham karakter bisnisnya kalian serta karakter platform yang akan digunakan, ya kan? Contohnya ada 2 nih yang paling sering digunakan oleh UKM di Indonesia, mulai dari periklanan Facebook atau periklanan di Google. Nah, 2 karakter iklan ini kalian harus paham juga gitu. Kalau misalnya di Facebook, kita memanfaatkan demografi, geografi, lalu data-data lain yang mungkin sasarannya itu ke sasaran yang kita setting gitu. Mulai dari tadi kan lokasinya di Jakarta. Ternyata mereka yang punya hobi sekian, sasarannya siapa gitu. Nah, itu seperti itu kalau misalnya kita menggunakan Facebook. Nah, elemennya juga bermacam-macam kan. Kalau di Facebook, kita bisa memanfaatkan konten gambar, konten IG story, atau hingga konten konten gambar video juga gitu. Nah, di Facebook juga sistemnya mereka ada yang sistemnya per view kalau misalnya video, jadi misalnya per 1 kali dilihat orang berapa kita akan membayar ke Facebook gitu. Ada juga yang sistemnya per klik gitu ya. Jadi berbagai macam sih. Jadi itu bisa kalian tentuin karakternya sehingga kalian bisa tahu spend uangnya seperti apa. Nah, kalau di Google seperti apa? Di Google itu ada yang display, ada yang search, ada yang YouTube gitu. Nah, 3 ini kan beda-beda lagi nih. Mungkin kita ngomong cukup dengan Google Search dulu lah. Nah, Google Search ini kan kalian harus paham bagaimana kata kunci yang kira-kira dicari oleh pengguna kalian itu pada saat kata kunci yang muncul di halaman Google. Jadi pada saat muncul pencarian Google kan muncul yang paling atas itu biasanya iklan. Nah, kalau misalnya kalian bisa menentukan kata kunci yang benar-benar relevan, biasanya itu kalau misalnya harga per kliknya akan lebih murah sih. Jadi kalau di Google iklannya itu adalah kita membayar ke Google kalau misalnya iklan kita diklik. Tapi kalau misalnya dilihat, nah itu ada juga sih yang pembayarannya kalau misalnya dilihat baru kita kena cash gitu. Tapi kebanyakan dari Google adalah dengan kita optimasi kata kunci A, kira-kira berapa nih bayaran kliknya. Jadi kalian harus paham itunya gitu. Baru kalian ternyata usahanya kita lebih prefer untuk menggunakan Facebook Ads atau Google Ads. Contohnya gini deh, misalnya usaha kita adalah pakaian gitu kan, tentu kita sepakat dong bisa memanfaatkan usaha pakaian ini dengan menggunakan iklan di iklan di Facebook, di Instagram ya, karena kan visual ya kalau di Instagram itu lebih maksimal. Atau misalnya kita pengen jual di marketplace ya kan, di marketplace itu kan punya iklan juga ya di platformnya mereka gitu. Nah, itu bisa juga untuk nge-boost postingan kalian supaya muncul di usahanya kalian bisa muncul di iklan di marketplace. Jadi banyak sekali pilihannya gitu. Jadi tergantung teman-teman sih ya. Kalian harus bisa mengevaluasi. Makanya tadi yang saya bilang, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan kira-kira bagaimana sih platform yang terbaik untuk kita bisa gunakan gitu. Itu penting sih.
Oke ya, kita ngambil tadi kasus misalnya kita memanfaatkan channel website gitu ya. Nah, untuk website sendiri mungkin kita anggap oke lah, website itu udah jadi. Cuman yang terpenting adalah teman-teman memulai membuat website itu tentukan dulu bagaimana websitenya kita bekerja gitu. Jadi website itu kita mesti paham dulu bagaimana kita membuat websitenya itu sesuai dengan tujuan bisnis kita gitu ya. Jadi terkadang ada orang yang terlalu optimis untuk bikin website itu harus ada transaksinya gitu. Sedangkan usernya kita itu belum bisa menggunakan website dengan transaksi secara online. Terkadang juga nggak semua orang kan mau transaksi di websitenya kita gitu ya. Maksud tuh ini benar-benar dipercaya atau enggak gitu. Atau misalnya kalian bikin landing page informasi tentang websitenya kalian, tentang produknya kalian. Nanti kalau misalnya mau order itu silakan nanti hubungi WA dan lain-lain. Itu salah satu metode yang sederhana juga sih. Atau yang paling benar-benar sederhana ya websitenya hanya katalog aja gitu. Hanya katalog mengenai produk makanannya kita gitu kan, produk minumannya kita atau apapun gitu ya. Nah sehingga nanti orang kalau misalnya mau order ya udah menghubungi WA yang ada tercantum aja gitu. Jadi nanti sudah mau order mau seperti apa. Tapi ada channel yang bagus lagi sih. Kalau misalnya untuk lokal, produk lokal, menurut data yang saya dapat selain website itu kalian bisa memanfaatkan seperti ini ya, on demand application ya, seperti Gojek, Grab. Jadi kalian dengan mendaftarkan usaha makanan kalian di platform itu, menurut saya itu opsi yang bagus banget sih. Karena mereka itu secara tidak langsung sebagai platform yang ikut memasarkan, walaupun nanti kan pasti ada bagi komisi ya antara pihaknya usaha dan juga pihak on demand application tadi gitu. So itu bisa menjadi opsi gitu. Nah untuk website yang terpenting itu kalau misalnya kalian adalah pengen menyasar produk lokal gitu ya, itu SEO-nya jangan lupa dimaksimalkan dengan memberikan dengan memaksimalkan kata kunci lokasinya kalian gitu. Jadi misalnya kalian punya usaha makanan ringan gitu ya, makanan cemilan gitu ya. Jadi kalau misalnya SEO nanti bisa dimaksimalkan misalnya kata kuncinya cemilan ringan misalnya Jakarta atau cemilan ringan di lokasinya di Aceh gitu ya, cemilan ringan di Aceh. Nah itu bisa dimaksimalkan sehingga di kata kunci itu akan naik sehingga orang akan melihat website teman-teman dan melakukan order di sana gitu. Nah itu salah satu opsi sih. Jadi kalau misalnya kalian punya website pengen memaksimalkan bisnisnya kalian, itu coba pelajari SEO dan SEM gitu. Jadi SEO sama SEM ini apa? SEO itu lebih ke suatu strategi yang kita memanfaatkan Google untuk kata kunci tertentu sehingga kita berada di peringkat paling atas. Nah kalau SEM ini sama, hanya saja ini berbayar. Kalau SEO kan gratis nih. Kalau SEM itu kita berbayar dengan memanfaatkan Google Ads dari Google. Yang tadi saya bilang, dengan Google Ads misalnya sekali klik kita bayar berapa ke Google-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terkadang yang menjadi salah satu plus minusnya dalam bisnis digital itu adalah salah satu benefitnya kita 24 jam ya, yang namanya digital ya, salah satu benefitnya ya. Tapi kan kita nggak semua bisnis itu bisa 24 jam. Nah kalau di ID Cloud House kan beda ya, kita memang ada shift ya dari customer service-nya untuk melayani 24 jam. Tapi nggak semua bisnis itu bisa melayani 24 jam. Makanya perlu diinformasikan. Contoh di sosial media itu kan ada open dan close-nya jam berapa sih tokonya gitu ya. Nah bahkan di Facebook sendiri kalau misalnya ada customer chat di jam kita tutup itu akan muncul bot. Jadi akan ada otomatis dari chatnya Facebook yang nanti diinformasikan bahwa terima kasih sudah menghubungi tokonya kita. Nah untuk nanti mungkin dibalas selanjutnya atau misalnya diinformasikan bahwa kita akan segera membalas pada saat jam kerja atau dan lain-lain. Itu penting ya. Nah itu banyak sih, bahkan di marketplace sekarang juga banyak sekali yang seperti itu. Bahkan
Mungkin ada yang juga menghubungi via WA pada jam-jam tertentu, jam 12 malam dan lain-lain, kan itu kan nggak ini banget ya. Tapi itu penting untuk teman-teman mencantumkan jam berapa sih tokonya teman-teman buka dan tutup, lalu jam berapa juga kalian melayani operasionalnya. Apakah kalian buka dari Senin sampai Senin sampai Minggu 24 jam per 7 hari gitu. Nah, itu perlu diinformasiin supaya apa? Terkadang yang namanya customer kan nggak mau tahu ya. Gua ngechat jam 10 malam lalu pengen dibalas 5 menit kemudian gitu kan, nggak mungkin seperti itu ya. Tapi dengan adanya informasi yang terbuka seperti itu, sehingga itu akan membantu kita untuk bisa membuat customer kita itu sadar bahwa bisnis ini akan melayani lebih cepat pada jam-jam tertentu. Nah, untuk para mahasiswa, gimana sih bisa membagi waktu bisnis digital dengan kuliahnya gitu ya? Ya, ini ID Close itu untuk teman-teman ketahui, waktu tahun pertama itu saya masuk kuliah, saya di tingkat akhir di kuliah gitu. So, saya bagaimana sih bisa menyeimbangi itu ya? Tentu saya tak paham karena saya sebagai marketingnya gitu, bagian bisnisnya. Jadi saya paham kapan waktu untuk saya bekerja gitu. Jadi kalau pada saat kuliah ya udah saya waktu itu masuk kuliah gitu. Tapi pada saat emang jam kerjaan saya udah saya memaksimalkan bisnisnya kita membangun ID Close. Tapi di tahun awal bisnis yang nama startup mungkin nggak punya waktu jam kerja ya dulu ya. Dulu tuh kita nggak punya jam kerja, jadi bisa kerja sampai malam ya namanya bisnis. Tapi lama-kelamaan kan kita berubah lah. Maksudnya berubah, memperbaiki SOP dan lain-lain sampai akhirnya kita udah sesuai dengan rule gitu. Nah, nanti juga yang terpenting sih kalau mahasiswa kuliah itu bisa membagi waktu sih yang terpenting ya. Jadi kalau emang pada saat off ya udah nanti dibikin aja di sana statusnya lagi off, atau misalnya lagi kan di status WA ada nama status ya, ada sibuk, open untuk untuk order gitu kan, bisa PO dan lain-lain, itu statusnya di-update aja gitu sehingga customer bisa ngerti bahwa kita telat membalas karena di kondisi seperti apa dan lain-lain gitu. Nah, itu penting sih untuk semua channel ya, bahkan di Facebook ada, di Instagram juga ada menurut saya. Lalu di juga ada ya, di beberapa marketplace, di website juga ada. Di Google My Business juga ada, itu sebelah kanan jam tertentu itu tutup sehingga pelayanannya akan akan lama gitu dan lain-lain gitu. Jadi penting sih untuk bisa membagi waktu. Tapi kalau misalnya pengen 24 jam sehari itu perlu ada shift sih ya. Ada shift untuk tim customer service-nya contohnya gitu. Tim operasionalnya gitu. Biasanya juga banyak sekali pebisnis yang mereka akan kirim itu. Biasanya gini ya, paling efektif itu adalah mereka kumpulin dulu ordernya, mereka akan kirim jam tertentu nih, misal jam 3 sore semua paket itu udah dikirim. Biasa mereka seperti itu. Nah, maka kita harus bisa bekerja dengan cerdas sih gitu. Harus bisa mengatur waktunya sih yang terpenting. Semoga menjawab ya. Oke, it good question ya. Jadi untuk menjadi digital marketing itu dari pengalaman, mungkin saya akan share dari sisi pengalaman saya pribadi ya. Saya itu antusias mengenai salah satu segmentasi dari digital marketing, SEO gitu ya. SEO itu saya sudah mempelajari sejak SMA, udah lama banget itu. Itu berawal dari hobi saya ngeblog, ya kan, bikin tulisan sampai akhirnya ini saya bikin tulisan tapi kok nggak pernah dapat duit ya gitu. Nah, akhirnya saya melajari bagaimana sih mendapatkan duit di blog gitu ya kan, bikin tulisan, ada loh. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah kan kita baru mendapatkan duit dari Google AdSense gitu ya, itu kalau misalnya kita websitenya kita rame. Tapi kalau misalnya websitenya kita kecil, otomatis kan pendapatan kita kecil. Nah, di situ saya mulai pelajari yang namanya SEO dulu. Itu masih lama banget sih, tahun 2000 berapa ya itu ya. Bisa dikatakan 2010 ke bawah ya, 2010 ke bawah itu saya mempelajari tentang SEO. Nah, kurang lebih 4-5 tahun belajar SEO sampai akhirnya sebelum di ID Close saya sempat di beberapa profesional juga gitu ya.
Salah satunya saya belajar banyak di Kitabisa, bagaimana memaksimalkan Kitabisa, apa ya, Kitabisa mungkin dulu masih kecil ya, belum seperti sekarang gitu ya. Lalu juga sempat belajar juga di tim digital marketingnya Tokopedia. Di situ saya akhirnya bisa paham tentang beberapa platform yang lain gitu. Jadi disiplin ilmunya saya itu nggak hanya di SEO aja gitu. Karena kan digital marketing itu skopnya banyak banget ya, mulai dari SEO, SEM, email marketing, analis, data, dan lain-lain gitu. Itu skopnya bakal banyak. Mungkin teman-teman bisa cari di Google digital marketing apa ya, roadmap gitu. Jadi itu banyak sekali. Nah, apa ya? Banyak sekali strategi digital marketing yang bisa dilaksanakan gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kita harus bisa semuanya? Tidak sih. Tapi yang terpenting adalah dasar-dasar dari marketing dulu. Kalian harus paham bagaimana sih funnel marketing bekerja. Contohnya apa itu ibaratnya itu brand awareness, objektif lah, objektif funnelnya apa aja gitu. Nah, setelah kalian memahami itu, funnel itu akan digunakan di berbagai strategi marketing, baik itu strategi marketing untuk SEO, baik itu strategi marketing untuk SEM, email marketing, dan lain-lain gitu. Jadi funnel digital marketing itu penting gitu. Jadi misalnya contohnya adalah kita pengen mendapatkan customer dengan strategi brand awareness, lalu user datang, consideration-nya seperti apa, lalu sampai ke funnel yang paling bawah itu conversion-nya seperti apa. Itu mesti dipelajari kan secara basic gitu. Nah, sampai akhirnya kalian bisa paham, oh seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Baru kita hal teknisnya. Bagaimana sih gunainnya gitu. Nah, SEO itu kan suatu praktek kalau misalnya kita advance itu lumayan effortnya lumayan banyak juga sih ya, karena untuk SEO itu untuk bisa mendapatkan pengalaman yang mendalam itu banyak sekali tips dan triknya gitu. Bahkan SEM juga banyak, sosial media apalagi. Nah, menariknya kalian untuk bisa bekerja di suatu profesional atau misalnya pengen menjadi profesional yang apa ya, punya skill tertentu. Karena digital marketing itu kan luas banget, tapi sekarang yang dibutuhkan itu adalah kalian menjadi spesialis di salah satu bidang digital marketing. Contohnya ada pekerjaan SEO spesialis, ya kan? Ada pekerjaan SEM spesialis, ada pekerjaan sosial media spesialis gitu ya. Nah, jadi kalian nggak harus paham semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen paham semuanya, ya mungkin saya sebagai CMO tugasnya saya untuk paham semua platform, ya kan. Tugasnya saya untuk mengerti bagaimana sih semua platform itu bekerja. Contohnya kayak TikTok lah yang saya bilang tadi gitu ya. Kita mesti menganalisa kan kira-kira ini TikTok marketnya seberapa besar sih, seberapa besar juga impactnya yang diberikan ke ID Close gitu. Itu kan penting ya untuk leader, untuk juga chief marketing officer untuk menentukan channel yang terbaik untuk digital marketing gitu. So kalian juga harus paham bagaimana potensi dari channel tersebut dan juga harus paham bagaimana teknisnya. Nah, untuk digital sebagai CMO mungkin nggak harus paham secara expert ya, nggak harus paham gitu. Tapi kalian harus ngerti kira-kira ini benefit dari channelnya seperti apa, impactnya seperti apa. Nah, jadi itu penting banget sih. Jadi langkahnya seperti itu sih. Jadi mungkin akan terus berkembang ya. Karena dulu itu mungkin kita bisa bilang YouTube bukan channel yang terbaik ya untuk jualan. Tapi sekarang buktinya YouTube menjadi salah satu sosial media yang user base-nya banyak banget. Bahkan sekarang udah banyak sekali orang mempelajari bagaimana sih bisa memaksimalkan YouTube untuk bisa mendatangkan traffic, mendapatkan duit gitu. Melalui action-nya lah, atau melalui konten yang disebarkan di YouTube lah, ya itu mulai banyak sih gitu. Sehingga akan terus update sih menurut saya. Bahkan sekarang udah mulai TikTok ya kan, tadi kan dulu ada Friendster, sekarang udah mulai ada TikTok gitu. TikTok sendiri udah ada iklan di TikTok loh. So, tergantung dengan kalian sih mau memaksimalnya seperti apa. Ya, yang terpenting itu adalah kalian nggak harus menjadi master digital marketing dengan mempelajari semuanya menjadi expert sih. Tapi setidaknya kalian mengerti bagaimana bisa memanfaatkan channel ini untuk bisnisnya kalian. Gitu aja sih.